Selamat siang. Waalaikumsalam dokter. Kenalkan, saya Dokter Aisyah yang berjaga hari ini. Namanya siapa, Mas? Dipo dok, Tipo. Umurnya berapa, Mas? 22 tahun. Oke. Kegiatan sehari-harinya apa, Mas? Sekarang mahasiswa dokter. Mahasiswa. Mas Dipo, 22 tahun, kegiatan sehari-hari mahasiswa ya? Nggih. Oh, karena hari ini konselingnya online, mungkin sebelum dimulai saya harap Mas Dipo lagi di ruangan yang nyaman ya untuk bercerita. Nggih dokter, ini saya lagi di kamar sendirian kok. Di sesi konseling hari ini, Mas boleh cerita banyak hal ya ke saya. Apapun itu, silahkan Mas Dipo ceritakan dengan nyaman. Insya Allah, semua yang ada di pertemuan hari ini bersifat rahasia. Jadi, hanya Mas dan saya yang tahu. Begitu ya, Mas Dipo? Baik dokter. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Jadi gini dok, saya ini belakangan ini nggak bisa tidur dok. Setiap mau tidur, saya tuh kepikiran banyak hal sampai sakit kepala sama ujung-ujungnya tuh saya nggak bisa tidur sampai paginya. Baik, Mas. Susah tidurnya sejak kapan? Sudah semingguan ini dok. Berarti udah nggak bisa tidur seminggu ini ya? Nggih. Perasaannya gimana, Mas, dalam seminggu ini? Ya, saya tuh stres dok, sedih sama cemas gitu dok. Saya merasa kegiatan sehari-harinya jadi nggak bisa optimal karena nggak fit badannya gitu dok. Mas, pasti sangat lelah ya karena kurang tidur. Kalau boleh tahu, apa aja yang dipikirkan sebelum tidur? Biasanya sih yang kepikiran itu masalah pertemanan sama kegiatan kampus. Saya belakangan ini kan nggak sering kumpul sama teman-teman, sama karena pusing mikirin banyak tugasnya itu loh dok. Tapi teman saya tuh nggak ada yang ngertiin saya tuh sering disindir sama teman-teman saya yang lain. Padahal di waktu yang samaan tuh saya lagi stres nyelesain tugas-tugas saya yang menumpuk gitu dok. Saya bisa mengerti ya posisi Mas Dipo. Mas Dipo yang stres dengan tugas kuliah, tapi teman-teman tidak ada yang mengerti. Pasti berat sekali rasanya. Iya dok, salah saya juga sih sukanya numpuk tugas. Juga saya tuh kadang ada rasa malas juga buat ngerjain tugas. Ngerjainnya sukanya mepet sama deadline. Ya sama sepertinya tuh saya juga kurang motivasi untuk ngerjain tugas sih dok. Baik Mas, berarti Mas gak bisa tidur karena kepikiran omongan teman dan tugas kuliah ya? Iya dok. Menurut Mas, saat ini yang mana yang lebih penting? Tugas atau nongkrong dengan teman? Tugas dok, tapi saya juga nggak enak sama teman-teman saya juga. Ya Mas, untuk tugas kuliah biasanya jangka waktu pengumpulannya berapa hari Mas Dipo? Biasanya tuh seminggu dok, tapi tugasnya kan nggak cuma satu, bisa lebih dari tiga, bahkan bisa lebih dari 3 dok. Oke, banyak ya. Untuk nongkrong dengan teman biasanya kapan aja Mas Dipo? Nggak tentu sih dok, tapi bisalah sampai tiap hari itu harus nongkrong sama temen gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, harapannya ke depannya gimana Mas setelah sesi konseling kita hari ini? Ya saya berharap bisa nyelesain masalah saya dok, masalah dengan teman maupun sama tugas kuliah saya. Terus juga selain itu kayak rasa malas sama berharap saya bisa tidur dengan normal seperti biasanya dan nggak gampang capek gitu dok. Iya, baik Mas. Saya mengerti ya perasaan Mas Dipo saat ini. Mas Dipo merasa kelelahan dan banyak pikiran sampai nggak bisa tidur. Oke, di sini saya bisa bantu sedikit Mas. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa bantuan dari saya ini nggak akan berhasil kalau dari diri Mas sendiri nggak mau berubah. Gimana Mas? Mau dicoba? Boleh dok. Saya ada 4 saran yang mungkin bisa membantu Mas. Yang pertama adalah sugesti diri. Apa Mas cara pertama? Sugesti diri. Ya, jadi sugesti diri ini kita mensugesti diri sendiri dengan kalimat positif. Di kamar ada kaca Mas? Ada dokter. Ada ya, oke. Jadi nanti Mas Dipo bisa ngomong ke diri sendiri lewat kaca. Nah, Mas Dipo bisa mengatakan, saya rajin, saya tidak malas, dan saya bisa menyelesaikan tugas saya hari ini. Ya Mas Dipo, mungkin bisa diulang kata-kata saya sebelumnya. Saya rajin, saya tidak malas, dan saya bisa menyelesaikan tugas hari ini.
Ya, betul ya Mas. Nah, kata-kata ini diulang tiap hari ya Mas Dipo. Baik dok. Terus untuk cara kedua adalah melakukan sleep hygiene. Apa Mas Dipo cara kedua? Sleep hygiene nggih dok. Ya, jadi sleep hygiene ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa membantu untuk tidur. Jadi sebelum tidur Mas Dipo bisa mematikan lampu, terus juga yang kedua itu membersihkan tempat tidur. Jadi Mas Dipo di tempat tidur itu cuma boleh ada bantal, guling, dan selimut. Barang-barang lain nggak boleh ada di atas tempat tidur. Nah, yang ketiga, Mas Dipo nggak boleh main gadget sebelum tidur. Dan yang keempat adalah melakukan relaksasi sebelum tidur. Nanti di sini saya akan contohkan, minta tolong Mas Dipo diulang ya. Oh nggih dok. Oke, jadi cara relaksasi itu dengan menarik napas lewat hidung, lalu tahan sebentar, dan keluarkan lewat mulut perlahan. Seperti itu. Ya Mas Dipo mungkin bisa diulang. Coba ya dok, saya coba dulu. Seperti itu bukan dok? Ya, sudah benar Mas Dipo. Nah, ini dilakukan berulang-ulang sampai merasa tenang. Diharapkan setelah relaksasi, pikiran jadi lebih tenang, badannya jadi lebih rileks. Jadinya Mas Dipo jadi lebih mudah untuk tidur. Seperti itu ya. Terus untuk cara ketiga adalah mengatur waktu. Apa Mas Dipo cara ketiga? Mengatur waktu. Ya Mas. Jadi waktu antara refreshing dengan teman dan waktu untuk kegiatan kuliah itu tuh harus seimbang Mas Dipo. Mungkin bisa dicoba dengan mengatur waktu dalam seminggu ini, yaitu 3 hari untuk teman dan 4 hari untuk mengerjakan tugas ataupun untuk belajar. Mungkin bisa selang-seling atau sesuai dengan kebutuhan Mas Dipo. Bagaimana Mas, bisa dicoba? Insya Allah saya coba. Oke. Yang keempat adalah menghilangkan rasa malas. Apa Mas Dipo cara keempat? Menghilangkan rasa malas. Ya, jadi biasanya rasa malas itu cuma dominan di awal Mas Dipo. Jadi cuma malas untuk memulai. Maaf Mas, agamanya apa? Alhamdulillah Islam dokter. Oke, jadi saat Mas berpikir untuk mengerjakan tugas tapi malas, mungkin Mas bisa coba dengan berwudu. Nah, dengan berwudu diharapkan Mas Dipo jadi lebih fresh. Kalau misalnya kita lebih fresh, biasanya kita lebih semangat buat ngerjain kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya ya mengerjakan tugas. Terus juga saat belajar itu diberi waktu Mas agar tidak mudah bosan. Misalnya 1 jam fokus belajar, 15 menit refreshing. Lalu setelah itu dilanjut lagi belajarnya selama 1 jam. Mungkin bisa menggunakan stopwatch ya, biar lebih teratur waktunya. Bagaimana Mas, bisa dicoba? Baik dok, saya coba. Dari saya ya Mas. Mungkin bisa diulang Mas Dipo cara-cara yang sebelumnya saya sebutkan. Baik dok, berarti tadi yang pertama itu ada sugesti diri. Jadi saya diminta untuk mengulang-ulang kalimat yang tadi udah di dokter tadi sampaikan di depan cermin nggih. Yang kayak saya rajin, saya tidak malas, dan saya bisa menyelesaikan tugas saya hari ini. Terus yang kedua itu ada sleep hygiene. Sleep hygiene itu tadi seperti mempersiapkan tempat tidur, mematikan lampu kamar, kemudian tidak boleh membawa gadget saat tidur, sama kita juga bisa melakukan relaksasi sebelum tidur, kayak tadi tarik napas terus dikeluarkan melalui mulut. Kemudian yang ketiga itu ada mengatur waktu antara main sama dengan belajar. Jadi kayak tadi 3 hari untuk main atau refreshing, dan 4 hari sisanya itu untuk belajar. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada menghilangkan rasa malas nggih dok. Jadi di menghilangkan rasa malas itu seperti kalau misalnya udah mulai ada rasa malas itu bisa nanti coba wudhu biar lebih fresh lagi, bisa memulai lagi belajarnya, sama membagi waktu kayak misalnya tadi 1 jam belajar, kemudian 15 menitnya nanti untuk refreshing, tapi juga di timer gitu nggih dok. Alhamdulillah sudah benar semua ya Mas.
Baik, alhamdulillah dok. Jadi bagaimana Mas sekarang perasaannya? Alhamdulillah baik dok, lebih enakan sekarang sudahan. Alhamdulillah ya. Oke Mas Dipo, kita coba 2 minggu ya. Kita lihat 2 minggu lagi ada perkembangan atau tidak. Gimana Mas? 2 minggu lagi kosong nggak? Insya Allah, nggih. Berarti hari Senin nggih dok itu? Ya betul sekali Mas Dipo. Hari Senin 2 minggu lagi kita ketemu via online seperti hari ini. Baik dokter. Ya, saya pikir cukup ya Mas untuk hari ini. Kita coba dulu dan jangan lupa tetap berdoa agar dipermudah usahanya. Bismillah ya Mas. Baik dokter, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.